تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali duduk dalam majelis ilmu setelah sekian lama kita tidak datang ke majelis ilmu. Maka nikmat yang Allah berikan adalah hadir duduk di masjid Allah, di salah satu rumah-rumah Allah yang keutamaannya tidaklah bisa ditandingi dengan belajar di tempat-tempat lain. Walaupun sekarang sangat banyak sarana-sarana untuk menuntut ilmu agama, baik dengan media-media online atau dengan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita menuntut ilmu, tapi hal itu tidak bisa menandingi ketika kita datang langsung ke majelis ilmu. Karena datang ke majelis ilmu, datangnya saja, berangkatnya saja, melangkahkan kaki sudah bernilai pahala. Kemudian kita duduk bersimpuh mendengarkan nasihat ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ini pun memberikan pahala, memberikan ampunan bagi yang datang duduk di masjid dalam rangka menuntut ilmu. Seluruh makhluk di langit, di bumi, di daratan, di lautan memintakan ampun bagi para penuntut ilmu agama. Sampai ikan-ikan di lautan yang tidak terhitung jumlahnya, mereka memohonkan ampun bagi penuntut ilmu. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jadikanlah nikmat mudahnya menuntut ilmu agama semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kajian kita insyaallah di setiap Jumat kedua membahas tentang 40 hadis seputar dakwah, 40 hadis seputar manhaj dan dakwah. Melanjutkan hadis-hadis sebelumnya
Kita sudah sampai hadis ke-13. Hadis ke-13 ini dari jalan An Abdullah ibn Amr ibn As. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan, akan tetapi Allah mencabut ilmu Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabutan, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Apabila tidak tersisa satupun seorang ulama, seorang yang berilmu, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kemudian pemimpin-pemimpin yang bodoh ini ditanya masalah agama, maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akibatnya karena fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengabarkan pada kita tentang sebab kerusakan, sebab kesesatan. Hadis ini merupakan kebenaran mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengabarkan akan ada satu masa pemimpin-pemimpin agama diangkat padahal mereka bodoh. Sehingga ketika bodoh tapi jadi pemimpin, ditanya masalah agama, fatwanya tanpa ilmu. Akibatnya mereka menyesatkan orang lain dan mereka sendiri tersesat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa benarnya hadis ini.
Di zaman kita, banyaknya para pemimpin-pemimpin yang bodoh diangkat, ditokohkan sehingga mereka berbicara agama tanpa ilmu, hanya sekedar dilihat jabatannya, hanya sekedar dilihat ketokohannya. Allah tidak mencabut ilmu ini sekaligus, tapi Allah akan cabut ilmu ini dengan wafatnya, meninggalnya para ulama. Karena para ulama membawa ilmu yang banyak. Mereka orang-orang yang dibimbing. Mereka orang-orang yang benar-benar diberikan ilmu oleh Allah. Tapi ketika mereka wafat, otomatis ilmunya juga hilang. Sampai bila tidak ada seorang ulama pun, manusia mulai mengangkat pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh juhala yang bodoh-bodoh. Tidak bisa bahasa Arab, tidak paham Al-Quran, tidak paham sunnah, hanya ketokohan. Sampai-sampai karena tidak paham Quran, tidak paham sunnah, mereka mengatakan tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Gak ada tuh dalam Quran perintah kita disuruh sholat 5 kali. Coba buka ayat Quran, mana tunjukkan sholat harus 5 kali dalam Quran. Tidak ada. Ini orang-orang yang bodoh, berbicara tanpa ilmu. Dan kita yakin 100% bahasa Arab saja mereka tidak bisa, tapi berani berbicara tentang Al-Quran, tentang hadis yang keduanya diturunkan dalam bahasa Arab. Maka Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau berkata, Al-Qur'anu was sunnah Arabiyani. Quran dan sunnah Arabiyani, dua sumber yang berbahasa Arab. Betul? Kemudian kata Imam Syatibi, fala yahillu li ahadin an yatakallama fihima illa arabiyyun. Maka tidak halal berbicara tentang Quran dan hadis illa arabiyyun, kecuali yang paham bahasa Arab. Quran dan hadis turun dalam bahasa Arab. Maka gak halal kita bicara tentang Quran, bicara tentang hadis, kecuali yang paham bahasa Arab. Allahu Akbar. Al-Imam Syatibi seolah-olah berbicara di zaman kita. Banyaknya orang-orang yang lancang, tidak tahu diri. Dia gak bisa bahasa Arab tapi ngomong tentang Quran. Itu namanya lancang. Bapak-bapak, bagaimana kiranya ada orang gak bisa bahasa Inggris berani ngajar bahasa Inggris, buku panduannya bahasa Inggris, kira-kira diterima gak dalam urusan dunia? Hah? Terima gak? Gak terima. Karyawan gak bisa bahasa Inggris, dia mau menerangkan presentasi pakai bahasa Inggris, pakai buku bahasa Inggris, dia gak bisa. Kira-kira dalam urusan dunia orang semacam ini diterima gak? Tidak diterima, apalagi urusan agama. Berbicara tentang Quran, gak ada di Quran perintah sholat 5 waktu. Padahal dirinya gak paham tentang ayat Quran, dirinya tidak bisa bahasa Arab.
Ini namanya lancang. Tidak menyadari kapasitas diri sendiri. Padahal kalau kita buka lembaran ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas-tegas mengatakan aqimis salat liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Aqimis salat, laksanakanlah salat liduluki syams, sejak matahari tergelincir. Salat apa itu? Zuhur. Ila ghasaqil lail, sampai malam. Berarti asar masuk, maghrib masuk, isya masuk, wa Qur'an al-fajr, dan laksanakan juga Qur'an al-fajr, salat subuh 5. Bagaimana mungkin dia mengatakan tidak ada perintah salat 5 waktu dalam Quran? Ini jahil karena tidak bisa bahasa Arab. Mau bicara tentang Quran, tidak bisa bahasa Arab, hancur. Rusak agama. Karena orang-orang yang bodoh. Kalau kita mau cari ayat kayak bahasa anak TK, wahai orang yang beriman, laksanain sholat zuhur, waktunya matahari tergelincir. Wahai orang beriman, laksanain sholat asar, sholat maghrib. Quran itu bahasanya indah, gaya bahasanya itu tinggi, bukan seperti bahasa anak-anak. Kalimat ringkas bisa mencakup 5 waktu sholat. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Allahu akbar. Singkat tapi menunjukkan makna yang dalam. Perintah 5 waktu sholat. Ini gak akan paham kalau orang tidak bisa bahasa Arab, ya. Sehingga keanehan-keanehan muncul di akhir zaman karena munculnya para pemimpin-pemimpin yang juhala, kata Nabi. Nabi bilang ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya masalah agama, fa'aftau bi ghairi ilmin, akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Sadaqa Rasulullah SAW. Alangkah benarnya apa yang diucapkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebab kerusakan, sebab kesesatan, munculnya orang-orang yang bodoh tapi berbicara tentang agama, bermodalkan retorika, gaya bahasa dalam ceramah, tampil memberikan nasihat kepada manusia, padahal sehuruf pun, satu kata pun tidak paham bahasa Arab. Mengandalkan terjemahan yang mungkin buku terjemahan bisa salah karena dia tidak paham bahasa Arab. Maka saudara-saudaraku, kalau dalam ilmu dunia kita tidak menerima kecuali orang yang ahli di bidangnya, bagaimana lagi dalam urusan agama? Dalam urusan dunia, misalkan kedokteran, ada orang berbicara tentang kedokteran tapi pendidikannya bukan kedokteran. Dia nggak punya latar belakang ilmu kedokteran, ngomongnya ngawur. Kira-kira bisa nggak dia dijadikan sebagai rujukan dalam kesehatan? Gak bisa. Kita akan tolak itu. Padahal itu urusan dunia. Yang paling parah kalau kita salah berobat, pahit-pahitnya ujungnya apa? Orang salah berobat, paling mentok ujungnya pahitnya apa? Meninggal, mati. Selesai kan? Selesai. Tapi urusan agama, kalau kita salah, paling parahnya apa? Hah? Tersesat, kemudian kemana? Nggak selesai di situ.
neraka. Betul? Orang salah berobat, paling pahit, dampak buruk paling besar, meninggal. Selesai. Orang salah belajar agama, selain tersesat, ujungnya mana? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bagaimana seorang berbicara agama dia tidak punya ilmunya? Urusan dunia saja kita panggil yang ahli. Berobat ke dokter spesialis. Mau bikin bangunan, yang gambar arsitek, yang menghitung insinyur. Itu ahlinya. Bagaimana urusan agama kita serahkan kepada orang yang bodoh? Tentu tidak boleh, lebih utama tidak boleh. Karena kerusakan dalam masalah agama lebih berat daripada kerusakan masalah dunia. Rusak dalam masalah agama berat, surga neraka. Rusak masalah dunia paling kerugian bangunan, ya, jembatan roboh, itu saja. Tapi kerusakan agama lebih berat daripada urusan dunia. Maka kita harus berhati-hati dalam mencari orang-orang yang berbicara masalah agama. Tidak kita terima kecuali orang-orang ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Berarti yang nanya masalah agama bukan kepada ahlinya, kepada orang bodoh. Dia tidak mengamalkan ayat ini. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, ta'allamul ilma qabla an yuqbad wa qabduhu an yadhhaba ahluh, ala wa iyyakum wa tanattu' wa ta'ammuk wal bid'ah wa alaikum bil atiq. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, belajarlah ilmu sebelum ilmu itu dicabut, dan dicabutnya ilmu adalah dengan hilangnya para ahli ilmu. Belajarlah ilmu sebelum ilmu dicabut. Dicabutnya ilmu itu adalah dengan hilangnya, perginya para ahli ilmu, wafat. Karena itu saudara-saudaraku, jangan sembarangan dalam belajar. Jangan belajar cuma ngeliat penceramah yang subscribe-nya paling banyak, yang memiliki followers paling banyak. Salah. Belajar agama itu kepada ahli, bukan cuma ngeliat oh ini followersnya banyak, yang subscribe banyak, terkenal di YouTube. Nggak ada. Tidak ada sejarahnya kita belajar ilmu hanya kepada orang terkenal. Tidak. Ilmu itu agama, maka tidak boleh diambil kecuali orang-orang yang ahli. Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini dinun, agama kalian. Jadi kita belajar Quran, fikih, hadis, tauhid, sama saja kita belajar agama kita. Dinun. Fanzuru, maka lihatlah, amman ta'khudhu dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Lihat siapa kalian ambil agama ini. Dari orang yang hanya terkenal retorika, hanya terkenal lawakannya? Tidak. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Imam Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ambillah, belajarlah ilmu sebelum dicabut, dan dicabutnya ilmu itu dengan perginya, wafatnya para ahli ilmu.
Waspadalah kalian dari bersikap gulu, melakukan amalan baru dalam ibadah. Wajib bagi kalian berpegang dengan al-atiq, perkara yang pertama, yaitu generasi para sahabat. Allahu Akbar. Saudaraku, dampak dari fatwa tanpa ilmu, dollu wa adollu. Yang berfatwa tersesat, yang diberi fatwa tersesat. Yang berfatwa dirinya tersesat dan dia menyesatkan orang lain. Betapa banyak di zaman kita fatwa-fatwa yang tidak bertanggung jawab, menyesatkan kaum muslimin, gara-gara tidak dibangun di atas ilmu. Ya, kita mendengar wanita tidak wajib memakai jilbab. Kita mendengar riba jika sedikit halal. Betul? Riba kalau sedikit halal. Zina kalau suka sama suka halal. Ini fatwa apa? Berbicara tentang agama tanpa ilmu, hancur agama kita. Makanya Nabi mengatakan, jangan angkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Karena mereka kalau ditanya fatwanya tanpa ilmu, alias omong kosong, tidak ada ilmunya. Muncullah ucapan zina halal kalau suka sama suka. Mana ini? Mau dikemanakan ayat Quran yang mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Mau dikemanakan ayat ini? Apakah ayat ini mengatakan selanjutnya kalau suka sama suka silakan? Ada? Nggak ada. Riba kalau sedikit boleh. Mau dikemanakan ayat Quran wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mau dikemanakan ayat ini? Boleh riba, cuma sedikit, ya, sedikit tapi tiap hari. Hari ini ngutangin, ngambil kelebihan 200.000. Kalau sebulan 6 juta ya. Mau dikemanakan ayat Quran yang jelas-jelas mengharamkan riba? Wanita tidak wajib pakai jilbab. Mau dikemanakan ayat Quran yang mengatakan yudnina alaihinna min jalabibihin? Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika. Wahai nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, juga wanita-wanita kaum mukminin, yudnina alaihinna min jalabibihin, agar mereka menurunkan jilbab-jilbab mereka. Mau dikemanakan ayat ini kalau kita katakan jilbab tidak wajib? Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan tertipu dengan para dai-dai yang bodoh, dai-dai yang hanya pintar beretorika tapi tidak ada ilmunya. Yang mereka ditanya tentang bahasa Arab saja bingung, disuruh baca Quran saja tidak lancar. Baca Quran tidak lancar, bahasa Arab nggak bisa, mau bicara masalah agama. Dengan apa dia bicara agama? Padahal Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, kitab tafsir ulama berbahasa Arab, kitab penjelasan hadis-hadis berbahasa Arab. Maka orang-orang yang bodoh bukan bidangnya dalam agama, menyingkir. Orang yang tidak bisa bahasa Arab menyingkir, jangan bicara masalah agama. Diam lebih baik. Belajar lagi, menuntut ilmu lagi, daripada memposisikan sebagai tokoh dai tapi lebih banyak menyesatkan daripada memperbaiki. Hadis ke-14.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu fi hujri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai apabila mereka masuk lubang biawak, sampai-sampai apabila mereka masuk lubang biawak, pasti kalian akan mengikuti mereka. Pasti kalian akan mengikuti mereka. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksudnya kita mengikuti Yahudi dan Nasrani? Apakah maksudnya kita mengikuti Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau bukan mereka siapa lagi? Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini Nabi mengabarkan bahwa umat Islam akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasrani, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Pasti umat Islam akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau orang Yahudi Nasrani masuk lubang biawak, kalian akan ikut. Saking taklidnya, saking mengikuti Yahudi dan Nasrani, mereka masuk lubang biawak, kita ikut masuk. Hadis ini, hadis yang kedua, sekali lagi menunjukkan mukjizat kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dari mana kebenarannya? Apa yang beliau katakan terjadi di zaman kita. Nabi mengucapkan hadis ini di zaman beliau masih hidup, tapi hadis ini masih sesuai di zaman kita. Betapa banyak umat Islam
mengikuti cara-cara kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Umat Islam tidak lagi punya kebanggaan dalam berpakaian. Mereka mengikuti cara-cara pakaian orang Yahudi Nasrani. Dalam peringatan-peringatan mereka ikut peringatan-peringatan Yahudi Nasrani. Lihatlah umat Islam dalam berpakaian. Malu pakai baju yang menunjukkan identitas Islam. Maunya pakai apa? Celana ketat. Malu pakai sarung. Malu pakai identitas Muslim. Celana yang lebar, malu mengikuti gaya-gaya orang kafir. Celana pensil. Celana ketat. Yang masukkan kakinya saja harus pakai kantong kresek. Saking sempitnya. Ketatnya kayak apa itu? Kalau masukin kaki harus pakai bantuan kresek. Celana dilobangin, baju, begitupun mengikuti gaya-gaya orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Malu memakai identitas Islam. Bahkan mau ke masjid, sarung dilipat atau minimal di leher. Kopiahnya dilipat jadi segi 4, masukkan kantong. Malu menampakkan identitas Islam, malu. Tapi mengikuti gaya-gaya kebiasaan orang kafir tidak malu. Wanita-wanitanya tidak kalah mengikuti gaya-gaya orang kafir. Tidak ada satupun idola mereka memakai sesuatu yang baru diikuti. Gaya rambutnya, gaya bajunya, gaya yang lain-lain diikuti. Kebenaran hadis Nabi, kalian pasti mengikuti kebiasaan-kebiasaan Yahudi Nasrani. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani hukumnya haram. Karena Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Barang siapa yang menyerupai, mengikuti gaya-gaya satu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Jadi kalau kita mengikuti gaya-gaya kebiasaan Yahudi Nasrani, kita masuk mereka. Karena tidaklah kita mengikuti kecuali ada kecintaan. Coba kalau tidak ada kecintaan, kita gak akan ikut-ikutan. Minimal orang yang meniru orang kafir itu ada rasa kekaguman. Betul? Idolanya mode rambutnya ganti, kita ikut-ikutan. Apa yang menyebabkan dia ikut ganti mode rambut? Karena ada kecintaan, ada kekaguman, dan ini menjadi masalah ketika seorang mukmin sudah kagum dengan orang kafir. Allahu Akbar, berarti imannya kurang. Mengikuti kebiasaan orang kafir ada 3 macam. 1, mengikuti ibadah mereka. Mengikuti ibadah mereka. Maka tidak diragukan mengikuti ibadah orang kafir haram. Ibadah orang kafir apa misalkan? Ikut beribadah di tempat ibadah orang kafir haram. Ikut merayakan ibadahnya orang kafir haram.
Bahkan sekedar mengucapkan selamat Natal haram, karena ini ibadah. Mereka melakukan itu ibadah, dan umat Islam dilarang mengikuti ibadahnya orang kafir. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Nabi Muhammad ketika dakwahnya mulai berkembang, orang-orang kafir ketakutan. Muhammad ini dakwahnya mulai berkembang. Bagaimana caranya kita menyetop dakwahnya Nabi Muhammad? Didatangi Nabi Muhammad, ditawarkan, wahai Muhammad, udah kami nyembah Tuhanmu setahun, kamu nyembah Tuhan kami setahun, gantian. Diterima oleh Nabi Muhammad tawaran ini? Tidak. Karena perkara ibadah nggak bisa dipaksakan. Tidak ada kata toleransi dalam ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sehingga kaum muslimin, kalau kita dipaksakan toleransi beribadah dengan agama yang lain mustahil. Karena setiap agama meyakini kebenaran agama yang dia anut. Gak mungkin kita dikatakan toleransi sama non-Islam dalam masalah ibadah. Gak ada. Karena ibadah itu keyakinan. Bersatu itu bukan berarti menyamakan. Bukan berarti toleransi dalam setiap hal. Tidak. Perkara ibadah lakum dinukum waliyadin. Gak boleh kita ikut-ikutan. Menghormati orang kafir, akhirnya kita datang ke tempat ibadah mereka, ikut ibadah mereka. Tidak boleh. Karena ini ibadah. Kedua, mengikuti kebiasaan orang kafir. Sudah azan belum? Mau ditunda azan? Ya, takutnya volumenya turun lagi saya. Lagi ngegas, di stop. Ya udah, lemes kan? Mana? Azan dulu? Ya sudah, azan dulu ya. Sambung. Kita telah sebutkan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani ada 3 keadaan atau ada 3 macam. Yang pertama, mengikuti dalam ibadah mereka, maka hukumnya tidak boleh, haram. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian, dan bagi kami, bagiku adalah agamaku. Keadaan yang kedua, mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam perayaan yang bukan ibadah. Di dalam perayaan yang bukan ibadah. Contohnya perayaan pergantian tahun. Tahun apa? Tahun baru Masehi. Perayaan hari kasih sayang. Apa namanya? Valentine. Perayaan peringatan setan. Halloween. Maka hukum mengikuti perayaan-perayaan orang kafir yang bukan ibadah, hukumnya juga tidak boleh. Karena perayaan-perayaan ini menjadi kekhususan mereka. Pergantian tahun, hari kasih sayang, tidak ada. Perayaan dalam Islam hanya 2, Idul Fitri, Idul Adha. Maka tidak halal kaum muslimin bersatu dengan orang kafir dalam merayakan pergantian tahun. Pergi ke Monas, menyaksikan kembang api,
atau tidak pergi ke Monas, depan rumah bakar jagung. Sama tidak boleh. Sebagian teman-teman mereka menghindari ramai-ramai, tiup trompet, mereka hindari. Tapi tetap malam itu menghidupkan malamnya. Entah bakar jagung, bakar sosis, bakar ayam. Kenapa bakar ayam? Ya cuma kumpul-kumpul, nggak enak kumpul, nggak ada makanan. Tapi tetap malam itu, malam pergantian tahun, ini tidak boleh. Orang Muslim harus bangga dengan perayaan yang ada dalam Islam. Hari kasih sayang, untuk menunjukkan kasih sayang sama istri, pada tanggal 14 bulan apa? Februari, istrinya dikasih Silver Queen. Suaminya pelit bener ngasih Silver Queen setahun sekali. Kasih sayang ya. Tidak ada kasih sayang sama orang tua, sama istri setiap saat. Tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kafir, walaupun itu bentuknya bukan ibadah, tapi sudah menjadi kekhususan perayaan non-muslim. Perayaan setan, nggak usah diikuti. Pakai seragam, pakai topeng, ya. Mengikuti siapa? Non-muslim, sehingga orang Islam tidak ada kebanggaan dengan agamanya. Lebih bangga dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir berupa perayaan-perayaan itu. Ini tidak boleh, dan dalilnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Yang ketiga, mengikuti orang Yahudi dan Nasrani dalam hal kebiasaan sehari-hari yang menjadi kekhususan mereka. Mengikuti dalam hal kebiasaan sehari-hari yang menjadi kekhususan mereka, kekhususan orang kafir. Contoh, pakai salib. Pakai salib kebiasaan orang kafir sehari-hari. Dan itu kekhususan mereka. Maka kaum muslimin jangan meniru-niru pakai salib, walaupun itu bukan ibadah, walaupun bukan perayaan, tapi sudah menjadi kebiasaan khusus mereka. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Memakai jersey, seragam sepak bola satu klub, ada gambar salibnya. Klub apa itu? Ya, tidak boleh, karena ini sudah menjadi kekhususan orang kafir pakai salib. Ada orang muslim pakai salib? Gak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW berkata kepada istrinya Aisyah, apabila kamu melihat salib di baju atau di kain, musnahkan, dihilangkan. Nabi Isa akan turun di akhir zaman menghancurkan salib-salib. Maka tidak ada orang muslim mengikuti kebiasaan ini, karena sudah menjadi ciri khas orang kafir. Contoh yang lain, mengadakan tunangan, tukar cincin sebelum menikah, dengan harapan dengan tukar cincin tambah berkah. Tidak ada, ini kebiasaan orang kafir, orang Yahudi yang mencetuskan pertama kali tukar cincin. Mereka berkeyakinan dengan tukar cincin itu membawa berkah, pasangannya awet. Islam tidak mengenal tukar cincin, apalagi cincinnya cincin emas. Yang laki-laki muslim dilarang memakai cincin emas. Tukar cincin itu cincin besi apa cincin emas? Hah? Emas. Saling memakaikan.
Itu perempuan belum jadi istri, ngapain dipegang-pegang tangannya? Haram. Nggak boleh tangan perempuan belum jadi istri kita pegang, pasangkan cincin, dia megang tangan kita dipasangkan cincin. Haram. Ini kebiasaan orang kafir, ciri khas mereka, kita tidak boleh mengikutinya. Namun sangat disayangkan kaum muslimin menabrak habis-habisan. Tidak ada satupun pemuda-pemudi Islam sebelum menikah mereka tunangan mengikuti cara-cara orang kafir. Jamaah yang dulu kayak begitu angkat tangan. Ayo, ngaku. Siapa yang dulu tunangan? Tukar cincin segala, pakai cincin emas. Nggak boleh laki-laki muslim pakai cincin emas, nggak boleh, haram. Karena cincin emas itu khusus perempuan, bukan untuk laki-laki. Kebiasaan sehari-hari yang menjadi ciri khas mereka tidak boleh kita ikuti. Contoh lain apa? Hah? Prawedding. Ngapain itu? Foto bersama, pegang-pegangan, begitu ya? Nggak boleh. Belum halal, wanita itu belum halal sebelum kita ucapkan saya terima nikahnya. Maka acara sebelum pernikahan sudah diambil fotonya berdua gandengan tangan di sawah. Ya Allah. Miskin, tidak punya ilmu. Haram laki-laki wanita berhubungan dalam Islam sebelum sah. Jalan berdua, ya, berfoto bersama, pegangan tangan, tidak boleh. Maka ini adat-adat kebiasaan non-muslim yang tidak boleh kita ikuti. Ini 3 keadaan mengikuti non-muslim. Dalam hal ibadah, perayaan mereka walaupun bukan ibadah. Yang ketiga, kebiasaan sehari-hari yang sudah menjadi ciri khas mereka. Umum, kebiasaan itu umum, baik pakaian, tindakan perbuatan atau aksesoris dan seterusnya umum. Kalau itu ciri khas mereka, maka tidak boleh kita ikuti. Dengan demikian kaum muslimin, bentuk apapun menyerupai, meniru langkah-langkah kebiasaan non-muslim, umat Islam dilarang. Dan ini sudah ditegaskan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Suatu ketika sahabat Abu Waqid Al-Laisi menceritakan bahwa kami keluar ke Hunain, sebuah daerah Hunain, untuk berperang. Kemudian kami melewati sebuah pohon milik orang-orang musyrik, yang pohon ini dinamakan dengan sebutan Dzatu Anwat. Orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon ini demi mencari berkah. Kemudian kami lewat pohon tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, jadikan untuk kami pohon seperti ini, Dzatu Anwat, yang kami bisa menggantungkan baju, pakaian, senjata kami." Jadi ceritanya Nabi dan rombongan lewat pohon yang itu diagungkan oleh orang-orang musyrik. Akhirnya para sahabat minta pada Nabi, "Wahai Rasul, jadikan juga untuk kita pohon yang berkah, yang kita bisa gantung senjata dan seterusnya." Nabi menjawab, "Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalian sudah mengucapkan sesuatu yang mirip dengan pengikutnya Nabi Musa. Tatkala pengikutnya Nabi Musa mengatakan, 'Ij'al lana ilahan kama lahum alihah.' Wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan." Kemudian Nabi mengatakan, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh
kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat sebelum kalian. Lihat, Nabi langsung memutus permintaan para sahabat yang minta dijadikan sebuah pohon mirip orang kafir. Jadi orang kafir punya kebiasaan pohon diberkahi, umat Islam juga pengen, sahabat Nabi juga ingin punya pohon yang diberkahi. Nabi bilang tidak, ucapan kalian itu seperti ucapan pengikutnya Nabi Musa. Nabi tolak permintaan. Ini menunjukkan dilarangnya umat Islam mengikuti kebiasaan langkah-langkah orang kafir. Maka saudaraku, banggalah dengan agama kita. Banggalah dengan Islam kita. Tunjukkan identitas kita bahwa kita adalah Muslim. Kita telah diberikan hidayah yang sangat mahal, yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Hidayah Islam mengalahkan dunia dan seisinya. Karena hidayah Islam ini akan membawa kita ke surga. Hidayah Islam ini yang membawa kebahagiaan abadi. Maka jangan ditukar dengan apapun. Sebagian orang menukar agamanya, murtad. Demi apa? Dapat bagian dunia. Ikut-ikutan acara orang kafir. Demi apa? Diterima oleh masyarakat. Gak ada. Hidayah Islam itu mahal. Tidak bisa ditukar dengan apapun dari bagian dunia. Maka banggalah dengan agama ini. Jangan bangga dengan agama orang. Satu ketika Umar bin Khattab, beliau akan menemui pembesar Romawi yang namanya masuk istana Romawi, megah, bagus. Tapi Umar bin Khattab datang dalam keadaan nenteng sendal, baju jubahnya diangkat. Wahai Umar, kamu itu akan menemui raja, masuk ke istana mereka. Kamu itu pemimpin, nenteng-nenteng sendal, gak malu. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kita adalah umat yang telah Allah muliakan dengan Islam. Gak peduli dia orang kafir, raja, istana bagus, saya pakai sandal jepit, gak peduli. Kita adalah umat yang telah dimuliakan dengan Islam. Famahma nabtagil izzah bighairil Islam nadillu aw nudallu. Maka acap kali kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam, kita akan terhina atau dihinakan. Jadi kalau kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam, kita terhina atau kita dihinakan. Begitulah gambaran umat Islam sekarang. Kita terhina, kita dihinakan. Gara-gara apa? Kita tidak bangga dengan agama kita. Kita tinggalkan jauh-jauh agama kita. Kita lebih bangga dengan orang kafir. Lihat barat. Ya, saya main ke Australia, jalanannya bersih, teratur, ya, semuanya patuh, hebat mereka, dibangga-banggakan. Padahal mereka apa? Kafir. Kita adalah kaum yang sudah dimuliakan dengan Islam. Maka acap kali kita mencari kemuliaan bukan dengan Islam, kita akan terhina atau dihinakan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, berpeganglah dengan agama ini. Berpeganglah dengan syariat Islam. Berpeganglah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran, apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis, maka kita akan selamat. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat.
Orang yang ikut petunjuk Allah, petunjuk Rasul, di dunia tidak tersesat, di akhirat tidak celaka. Apa yang kita inginkan dari akhir kehidupan ini? Apa yang kita inginkan dari kehidupan dunia? Selain selamat di dunia, selamat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kami di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkanlah, jagalah kami dari siksa neraka. Itu tujuan kita, selesai. Empang-anggap. Karena tujuan kita seperti itu, maka ngapain kita bangga-bangga dengan orang kafir? Ngapain kita mesra-mesraan dengan orang kafir? Sampai-sampai rela mengikuti acara mereka, sampai-sampai mengucapkan ucapan ridho dengan agama mereka. Ngapain? Tujuan hidup kita untuk apa? Mencari ridho Allah. Maka sekali lagi, kembalilah dengan syariat Islam yang mulia ini. Jalankan perintah agama. Semoga kita ditutup dengan husnul khotimah dan mendapatkan ridha Allah SWT. Baik, ada pertanyaan? Kami persilakan. Jelas? Nanti bukunya dibagikan ya, PDF. Alhamdulillah. Zaman sekarang kan PDF zaman. Majalah nggak laku. Ya, tutup majalah. Zaman kita dulu majalah laris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan untuk mengikuti orang kafir itu ada 3. Saya memahami tadi kan semua yang dilarang. Terus batasan-batasan mana yang boleh kita ikuti? Terpikir di kepala saya itu kan hal-hal yang sifatnya teknologi itu hampir ditemukan oleh mereka gitu. Baik. Keadaan ketiga, catatannya lengkap nggak? Mengikuti kebiasaan sehari-hari orang kafir yang menjadi ciri khas kekhususan mereka. Sekarang kalau teknologi, kita melihat orang naik mobil, bisa nggak kita bilang dia orang kafir? Hah? Tidak, karena bukan lagi jadi ciri khas. Lihat orang pakai salib, bisa nggak kita bilang dia orang kafir? Bisa, karena salib itu ciri khas. Jadi catatannya di situ yang poin ketiga, yang menjadi kekhususan ciri khas mereka. Ketika bukan lagi menjadi ciri khas dan kekhususan mereka, boleh kita ikuti. Perkembangan teknologi, HP, motor, mobil, apapun yang berkembang teknologi sekarang. Walaupun yang menemukan orang kafir, tapi ketika sudah umum dipakai manusia, dan kita udah nggak bisa membedakan yang pakai HP bisa kita tunjuk dia orang kafir, nggak bisa. Itu boleh kita ambil manfaatnya selama dalam kebaikan. Aplikasi-aplikasi yang berkembang dengan pandemi ini, kita kenal Zoom. Siapa yang menciptakan? Siapa ini yang menemukan? Orang kafir. Boleh dipakai nggak? Boleh, karena bukan menjadi ciri khas. Apakah bapak-bapak bisa menilai yang pakai Zoom orang kafir? Enggak. Kita manfaatkan kebaikan mereka dan bukan berarti kita mengikuti langkah mereka. Jadi catatannya yang menjadi ciri khas, kekhususan mereka. Baik, memakai baju seperti pendeta. Bajunya gimana? Pakai apa itu aksesorisnya? Kalungnya gede gitu kan? Bisa nggak kita menilai, oh dia orang kafir?
Berarti itu ciri khas. Itu yang nggak boleh. Baik, pakai kemeja. Kemeja ini hem. Dari mana ini hem awalnya? Kerahnya yang begini. Ya orang kafir, hem. Tapi yang memakai kemeja, bisa nggak kita langsung menilai dia orang non-muslim? Tidak bisa, karena sudah menyebar. Maka boleh kita pakai. Kerah begini, kerah koko, Shanghai. Siapa yang memakai begini dulu? Gak ada Nabi Muhammad pakai begini, emang tahu? Enggak, orang Cina. Cina agamanya apa? Tidak percaya Tuhan, Konghucu. Kemudian kita lihat saudara kita muslim pakai begini, bisa nggak kita nilai dia agamanya Konghucu? Tidak bisa, karena sudah menyebar, bukan lagi ciri khas. Maka boleh kita pakai, ya boleh kita pakai. Dan banyak sekali perkembangan zaman ini yang sudah menyebar, bukan lagi menjadi ciri khas orang kafir. Tapi ada sebagian yang masih menjadi ciri khas. Itu yang gak boleh kita ikutan, gak boleh kita tiru-tiru. Peringatan tentang Valentine itu masih kekhususan, ya, Halloween dan seterusnya. Nah, jadi catatannya itu dicatat yang poin ketiga. Baik, ada lagi? Ya. Tadi tentang pelancangan, apabila ada teman kita yang menanyakan soalan agama terus kita kasih tahu, itu termasuk dari pelancangan atau tidak? Kita lebih baik yang Baik, kalau ada teman yang bertanya masalah agama, sementara kita tidak bisa bahasa Arab, tidak paham Quran, tidak paham hadis, cuma kita tahu hukumnya, maka sampaikanlah yang kita punya ilmunya saja. Yang punya ilmunya, yang gak punya ilmunya jangan berlebihan. Mas, hukum sholat 5 waktu apa sih? Jawabannya apa? Wajib dah. Ya, cara sholat gimana? Kita ajarin, karena kita punya ilmunya. Tapi ditanya lebih rinci lagi, apa hukumnya? Misalkan sholat dengan bahasa Indonesia. Aduh, kalau gitu nggak tahu ya mas. Saya taunya sholat itu pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Kalau kita ganti Allah Maha Besar boleh nggak ya? Tanyakan ke ahlinya. Jadi kita yang punya ilmunya boleh. Karena Nabi bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Tapi ingat, dariku. Kata Nabi apa? Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Artinya 1 ayat ini kita dapat penjelasannya dari Nabi. Ada ilmunya. Bukan 1 ayat kita gak punya ilmunya. Karena perintah Nabi apa? Sampaikanlah 1 ayat. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Tapi ada dariku. Minni. Balighu anni. Sampaikan dariku. Dari Nabi. Ayat itu kita sampaikan, penjelasannya kita paham dari Nabi. Bukan tidak ada ilmunya, walaupun 1 ayat kita nggak tahu ilmunya, kemudian kita sampaikan. Enggak, karena hadisnya berbunyi, sampaikanlah dariku. Ini menunjukkan menyampaikan itu harus dengan ilmu. Walaupun cuma seayat, walaupun cuma 1 hukum, tapi harus ada ilmunya, bukan tanpa ilmu. Nah, ada lagi yang lain? Cukup ya pembukaan. Pembukaan jangan panjang-panjang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.